akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Selamat pagi pemirsa, kita awali Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi komplotan maling motor beraksi di pemukiman dan melepaskan 3 kali tembakan ke arah warga yang mengejar. Komplotan maling bersenjata ini beraksi di kawasan Jalan Jangger, Sukma Jaya. Pelaku nekat menggasak motor depan rumah warga dan membawa kabur 1 unit motor. Saat kejadian, korban melihat pelaku mengambil motor anaknya kemudian kabur. Dalam rekaman CCTV, terlihat warga pun nekat menabrakkan motor ke arah pelaku sehingga pelaku jatuh. Pelaku yang panik lari meninggalkan motornya kemudian melepaskan 3 kali tembakan ke arah warga. Informasi lainnya, aksi tawuran antar kelompok pelajar terjadi di jalur Pantura Desa Tegal Karang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi tersebut viral di media sosial. Inilah video aksi tawuran kelompok pelajar sejumlah sekolah yang terjadi di jalur Pantura Desa Tegal Karang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi tawuran ini pun membuat resah warga yang melintas di area jalur Pantura. Warga berharap pihak kepolisian bisa selalu melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan dan tawuran di wilayah jalur Pantura. Sementara berbekal video viral yang telah tersebar di sejumlah platform sosial media, polisi dari Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengamankan 4 pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran serta mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan. Polisi pun saat ini tengah melakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait kasus tawuran pelajar tersebut. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi tawuran antar kelompok remaja ini kembali marak. Kali ini, 2 kelompok remaja terlibat bentrok dan saling serang dengan senjata tajam di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dan warga sekitar, para pelaku terus memburu lawan sambil mengayunkan senjata tajam. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan ini. Diduga tawuran dipicu oleh saling ejek di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama Ana Telita dan Ferdi Ilyas di hari tanggal merah. Tanggal merah, hari-hari. Tapi kita tetap ya menghadirkan informasi untuk pemirsa. Ada informasi apa, Ferdi? Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian pemerintah terus bergerak percepatan untuk memberikan bantuan kepada korban gempa Nusa Tenggara Timur dan juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga hari ini. Dan polisi sudah menetapkan 72 orang tersangka. Ada 72, kita dalami ya nanti. Kita akan dalami nanti dengan sejumlah narasumber yang akan hadir pagi ini.
Dan informasi pertama, ada informasi apa nih, Ferdi? Nah, ini ada informasi terkait dengan sebuah kapal ikan pukat teri terbakar di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari kamar mesin kapal. Terlihat pemirsa, kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi membakar satu unit kapal ikan pukat teri yang tengah bersandar di gudang SU di kawasan pelabuhan perikanan Samudra Belawan, Gabion, Kelurahan Bangan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. 7 unit mobil pemadam dari Pemko Medan Deli Serdang diterjunkan. Adanya bahan bakar pengisi kapal yang berada dekat kapal membuat api kian membesar hingga menyulitkan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam berselang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Informasi dari wilayah Jakarta, pemirsa, akibat cuaca panas, rumput kering di sebuah lahan kosong di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara ini terbakar. Ya, berdasarkan keterangan petugas, kebakaran rumput ilalang ini pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan. Api dengan cepat merambat dan membesar karena kondisi rumput yang kering disertai angin kencang. 8 unit armada mobil pemadam kebakaran beserta 48 personel diterjunkan untuk menjangkau sejumlah titik api agar tidak meluas. Tim Puslap 4 Polri dari Denpasar melakukan penyelidikan ke Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Tim forensik mendalami titik awal dan apa yang menjadi penyebab kebakaran. Tim Puslap 4 Polri bersama Inafis, Polda NTB dan Polres Lombok Tengah menyisir sejumlah titik. Dari titik awal munculnya api, polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, warga terdampak mulai membersihkan puing-puing rumah mereka yang habis terbakar. Korban kebakaran berharap bisa segera membangun rumah mereka kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 4 jaringan pengedar narkotika tak berkutik saat digerebek polisi di sejumlah rumah kos di wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah. Di lokasi penggerebekan, petugas mengamankan ratusan paket sabu siap edar yang disembunyikan dalam kamar kos. Ya, inilah detik-detik tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, Jawa Tengah menggerebek sejumlah kamar kos yang ditempati pengedar narkotika. Kedatangan petugas yang mendadak ini membuat para pelaku tidak sempat melarikan diri. Penggerebekan dilakukan di 4 rumah kos berbeda yang diduga menjadi jaringan peredaran, penyimpanan, dan perantara jual beli narkoba. Dari tangan SB, AR, dan AC, polisi mengamankan satu sabu seberat 76 gram dan 1.000 butir peluru plastik yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba dengan cara ditanam di tanah. Petugas juga menemukan obat Citropila 2 butir, alat isap bong, 1 buah handphone, dan 4 unit sepeda motor yang menjadi sarana transaksi. Guna menyelidiki lebih lanjut para pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres Tegal Kota. Sebuah taksi yang membawa 1 orang penumpang ini tersambar kereta rel listrik hingga kemudian mengalami kerusakan pada bagian belakang taksi. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, pemirsa, saat kereta akan melintas, taksi sudah melintasi jalur. Namun bagian belakang masih berada di dekat rel kereta hingga akhirnya tersambar. 1 orang penumpang laki-laki alami syok berat, sementara unit taksi mengalami kerusakan berat.
Ya, Pak Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau arus lalu lintas walaupun tanggal merah. Tapi kan kita tidak tahu, siapa tahu ada lokasi-lokasi macet. Sudah ada Bribda Jessica, petugas NTMC Polri yang akan mengabarkan langsung dari studio NTMC Polri. Selamat pagi, Bribda Jessica, silakan. Baik, terima kasih Ana dan juga Ferdi, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini relatif lancar, yakni dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari tol dalam kota Pluit menuju ke Tomang dan sebaliknya juga dalam kondisi lengang. Dan pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan yang kedua, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar dari segala arahnya. Perlambatan percepatan terkadang terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya pengendara dapat menempuh kecepatan normal, yakni dari arah Pasar Minggu menuju ke Semanggi, Tebet dan Manggarai, juga daerah Semanggi yang akan menuju ke arah Depok. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat menyurat kendaraan Anda sebelum bepergian. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pemirsa, terlihat sedikit terjadi peningkatan volume arus lalu lintas pada kawasan ini terlihat dari adanya antrian traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter di belakang Karistop, yakni dari arah Cempaka Putih menuju ke Pulau Gadung ataupun ke arah Tanjung Priuk dan Cawang. Selepas adanya antrian traffic light, pengendara dapat kembali menempuh kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, arus lalu lintas dominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 milik pribadi, namun sesekali juga melintas bus dalam kota juga truk logistik pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mentaati antrian traffic light dan tidak menerobos antrian traffic light dikarenakan pada kawasan ini juga terdapat persimpangan. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari exit tol Bekasi Barat dalam kondisi kondusif lancar dari segala arahnya. Perlambatan percepatan juga sesekali terjadi pada kawasan ini, namun selepasnya pengendara dapat kembali menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Yakni dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan gerbang tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas pada kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4. Selalu waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 51 luka berat, dan 423 luka ringan. Dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1505669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica mengabarkan langsung arus lalu lintas ternyata lancar ya, Ferdi. Lancar, karena hari libur biasa Jakarta lancar ya. Ya, kita akan break sejenak. Setelah jeda nanti kita punya informasi terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan dimulai
Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kali ini pemirsa di wilayah Pulau Sumatera dimulai dari Provinsi Riau. Ya, setibanya di Pekanbaru, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penanganan Karhutla bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Rapat terbatas ini dilaksanakan di Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin. Dalam rapat ini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edi Afrizal menyampaikan kepada Presiden bahwa Riau telah berhasil mengurangi luas lahan terdampak Karhutla selama tahun 2026 dari sekitar 16.000 hektar, kini tinggal 900 hektar saja. Kapolda Provinsi Riau Irjen Pol Heri Heriawan serta Pangdam 19 Tuanku Tambusai Maijen TNI Agus Hadi Waluyo turut menyampaikan langkah yang dilakukan oleh TNI dan Polri di Riau dalam penanganan Karhutla, mulai dari perbantuan operasi modifikasi cuaca, pembagian 165.000 masker, dan 40 tabung oksigen kepada masyarakat dan tim pemadam kebakaran, langkah penegakan hukum hingga tindakan preventif melalui sosialisasi. Setelah Riau, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Presiden kemudian menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN beserta Forkopimda Sumatera Selatan. Kemudian secara daring turut hadir Forkopimda dari Provinsi Jambi dan Lampung. Presiden menginstruksikan agar dilakukan percepatan pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera. Dalam rapat ini, Kapolda Sumatera Selatan menyampaikan kepada Presiden 17 orang telah ditangkap akibat melakukan pembakaran lahan. Itu sebenarnya juga. Yang sudah ditangkap berapa orang? 17 Bapak. 17. Siap. Menurut Anda apa motivasi mereka? Motivasi yang sudah kami periksa rata-rata karena membuka lahan Bapak. Memudahkan buka lahan. Seperti tadi malam ada yang ditangkap, ada 2 tempat Bapak. Satu karena membuka lahan, yang satu lagi ada kebun tebu Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN Bapak. Jadi ada anomali bahwa tebu itu apabila sudah waktunya mau dipanen, maka apabila dibakar, itu akan menjadi rendemennya semakin banyak dan rasanya semakin manis. Tetapi itu sudah kami ingatkan sejak awal bahwa itu tidak boleh, karena itu nanti akan berdampak pada wilayah yang lainnya. Tadi malam kami tangkap 2 orang Pak, dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro menepis informasi terkait dengan pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Persatu alias Supriyono. Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada pemblokiran rekening melainkan penundaan transaksi. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang Flores di Nusa Tenggara Timur ini menyisakan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk salah satunya di Desa Jegarangga, Kabupaten Ende. Ya, salah satu warga, Ilyas Tinus, ini memilih mengungsi mandiri setelah sebagian rumahnya roboh dan bagian lainnya mengalami keretakan. Rumah Ilyas Tinus di Desa Jegarangga, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, NTT menjadi salah satu bangunan yang terdampak gempa. Sebagian rumah roboh, sementara bagian lain mengalami retakan dan berisiko jika dihuni. Anak dan cucu Ilyas yang masih kecil dipindahkan ke tempat yang aman, sementara Ilyas masih berada di sekitar rumah untuk menjaga barang-barang yang tersisa. Hampir sepekan pasca gempa, kehidupan Ilyas dan keluarga belum kembali normal. Malam dingin, goyang setiap malam ini kami tidak bisa duduk sini. Saya punya ini nih, tidak bisa. Karena langsung bangun lari. Kalau mandi di kamar mandi air sudah tidak ada, kamar mandi sudah pecah. Akhirnya saya ini mandi di tempat situ. Kadang-kadang air juga ada, kadang-kadang air tidak ada. Sekarang air tidak ada. Saya hanya selama ini belum mandi dari pemerintah supaya bisa mendukung kami yang kami kepanikan ini. Ada bantuan dan tenda dengan beras yang ada ini, kami terima kasih banyak. Hanya dukungan doa dari kami supaya kamu jalan dengan baik. Di tengah keterbatasan tersebut, bantuan logistik yang didistribusikan pemerintah menjadi harapan bagi Ilyas dan warga lainnya. Ilyas berharap kebutuhan dasar, obat-obatan, serta tempat tinggal yang lebih aman dapat segera terpenuhi. Meski rumahnya rusak dan belum dapat kembali ditempati, Ilyas mengaku bersyukur atas bantuan yang telah ia terima. Baginya, kehadiran pemerintah dan bantuan yang diterima menjadi penanda bahwa warga terdampak gempa tidak sendirian menghadapi masa sulit. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Margareta Novita, TV One mengabarkan. Setelah lebih dari sepekan berada di pengungsian Gor Samador Maumere, sejumlah warga terdampak gempa mulai kembali ke rumah secara mandiri. Pemulangan ini dilakukan secara bertahap, terutama bagi warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan ataupun mengalami kerusakan ringan. Sebagian warga memilih kembali atas inisiatif sendiri. Pemerintah Kabupaten Sika menyambut baik pemulangan tersebut seiring aktivitas persekolahan dan juga perkantoran yang mulai berjalan. Sebanyak 27 orang lebih dulu kembali ke rumah, sementara sekitar 77 orang dalam proses pemulangan. Warga yang kembali juga dibekali logistik, termasuk warga yang masih berada di posko mandiri. Pemulangan pengungsi ditargetkan terus berlangsung secara bertahap hingga 28 Agustus. Sementara pengungsi dengan rumah rusak sedang berat akan menjadi fokus penanganan selanjutnya. Hari Kamis sekian, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menitipkan salam buat semua. Rasakan Bapak Ibu di rumah. Jadi besok pulang olehlah Sembako, gitu ya. Jadi nanti ini bisa dibawa pulang. Pemirsa, untuk mengupdate informasi, sudah ada dua rekan kami yang berada di Kabupaten Manggarai, di Jokendaru, dan di Kabupaten Sika NTT ada Taufik Koban. Langsung saja kami ajak pemirsa untuk menuju ke rekan kami Taufik Koban terlebih dahulu. Selamat pagi Taufik, informasi terkini dari Anda, silakan. Ya baik, Ana dan Ferdi, selamat pagi. Saat ini saya berada di pengungsian Samador, di mana hingga pagi hari ini aktivitas pengungsi berangsur mulai agak sepi karena sejak semalam itu tercatat 237 warga yang memilih untuk pulang ke rumah masing-masing setelah 9 hari berada di lokasi pengungsian. Mereka memilih memulang karena ingin kembali melakukan aktivitas seperti biasa sebelum gempa. Namun demikian, pemerintah masih tetap
memberikan edukasi terhadap mereka dan membekali mereka dengan bantuan sembako sebagai kebutuhan sementara saat mereka berada di rumah. Ana, dan dapat kami informasikan pula, Ana, yang tersisa pengungsi yang tersisa masih berada di lokasi pengungsian itu sebanyak 1.000-an jiwa, dan mereka ini akan berangsur-angsur dipulangkan sampai menunggu masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 28 Agustus mendatang. Ana, Ferdi. Taufik, apa kemudian yang menjadi pertimbangan pengungsi ini dikembalikan ke rumah mereka? Karena beberapa dari rumah mereka ini kondisinya memang tidak memungkinkan untuk ditempati selanjutnya. Benar, Ferdi. Dari data informasi yang kita peroleh, memang sebagian besar rumah warga yang mengungsi di Samador khususnya itu dalam kondisi kerusakan ringan hingga sedang. Namun demikian mereka ingin kembali ke rumah karena ingin aktivitas kehidupan ekonomi keluarga dihidupkan kembali dengan melakukan aktivitas sebagai nelayan, pedagang, karena mereka merasa jenuh juga bertahan di sini karena untuk kebutuhan hidup mereka ke depan itu yang mereka menjadi pertimbangan agar mereka kembali untuk melaksanakan aktivitas di rumah walaupun itu secara mandiri, sementara pemerintah masih menyiapkan waktu untuk bertahan di lokasi pengungsian hingga 28 Agustus mendatang. Ferdi. Baik, laporan Taufik Koban dari posko pengungsian di Samador. Selanjutnya sudah ada rekan kami pemirsa Joko Daru yang berada di posko pengungsian Robo, Kabupaten Bangkarai, NTT. Selamat pagi. Jo, bagaimana informasi terkini? Apakah masyarakat masih membutuhkan bantuan atau saat ini sudah dipulangkan? Anda, Ferdi, dan pemirsa, ya, pagi di posko pengungsian SD Robo, anak-anak sudah mulai mengantri makanan pagi untuk anak-anak yang terlebih dahulu. Jadi di sini menampung sekitar 789 pengungsi yang berasal dari satu desa ini, yaitu Desa Robo. Dan memang di sini dampak kerusakannya itu cukup besar. Lebih dari 65% rumah rusak itu dinyatakan rumah rusak berat ya di sini. Sehingga sampai hari ini di hari ke-9, lebih dari sepekan ini belum ada wacana untuk mereka pulang ke rumah masing-masing karena memang kondisi di rumah mereka itu sudah sangat berisiko untuk kembali dalam keadaan seperti kerusakan seperti itu. Kemudian untuk soal bantuan, warga pengungsi di sini mengaku bahwa hari pertama saja dan hari kedua saja itu mereka cukup menderita. Selebihnya bantuan terus berdatangan. Pemerintah sudah menyalurkan begitu banyak logistik. Untuk beras saja di sini sudah dapat 17 ton dan sudah dibagikan setiap hari. Di sini rata baginya, baik untuk masyarakat yang ada di pengungsian, juga masyarakat yang ada di tenda-tenda mandiri yang mereka bangun di depan rumahnya masing-masing. Begitu. Kemudian untuk perlengkapan alas tidur dengan tenda itu saja yang dibutuhkan. Kalau untuk makanan, pengobatan, pelayanan kesehatan setiap hari terjadi di sini. Kemudian ada psikososial healing untuk memulihkan trauma psikologis anak-anak itu juga dilakukan hampir setiap saat di sini. Melibatkan banyak organisasi, biara, begitu. Ana dan Ferdi kembali ke Anda. Ya. Jo, seberapa layak kemudian tenda yang ditempati oleh para pengungsi ini untuk memastikan mereka tidak kedinginan, tidak kepanasan? Karena seperti Anda katakan bahwa rumah mereka ini kerusakannya bisa dikategorikan cukup parah begitu. Betul. Jadi di sini itu tadi mereka akan bertahan lebih lama di sini ya dengan kondisi tenda yang masih seperti ini memang tidak nyaman. Saya mendapat informasi bahwa sebenarnya pemerintah pusat sudah menyalurkan tenda untuk pengungsi di sini, tapi mungkin tertahan karena ada kesulitan pengangkutan dari Labuan Bajonya ke sini. Tetapi mereka sangat membutuhkan tenda dengan alas tidur, Ferdi, karena mereka tidak bisa kembali dalam kondisi situasi seperti ini. Kemudian kabar baiknya adalah tadinya gempa ini kan gempa susulan itu kan tercatat sudah 4.000-an kali, tapi dalam 2 hari terakhir intensitasnya berkurang. Kemarin terjadi hanya 3 kali gempa dan pagi ini puji Tuhan sudah tidak ada lagi gempa susulan. Begitu, Ferdi.
Baik, laporan langsung Joko Narwu dari Kabupaten Manggarai NTT. Kita harapkan juga bantuan sampai tepat sasaran ya, Ferdi. Lebih cepat begitu ya, agar mereka bisa tinggal lebih layak. Begitu. Karena rumahnya pun sudah banyak yang rusak berat begitu ya. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Ya. Dan pemirsa, kita ajak untuk jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali informasi PT KAI yang berencana menutup perlintasan liar yang menghubungkan Kebon Baru dan juga KAI berencana menutup perlintasan liar yang menghubungkan antara Kebon Baru dan juga kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan. Rencana PT Kereta Api Indonesia menutup perlintasan liar yang masih ada ini tentu mendapat penolakan dari sebagian warga yang berada di sekitar lokasi. ya, warga menilai bahwa akses tersebut penting untuk mobilitas sehari-hari karena jika ditutup mereka harus memutar cukup jauh. Rencana penutupan perlintasan ini muncul setelah seorang warga tertemper KLR di lokasi tersebut. Warga berharap penutupan bukan menjadi satu-satunya solusi. Mereka meminta agar akses penghubung Kebon Baru dan Tebet Timur tetap dipertimbangkan. Sedangkan PT KAI menilai rencana penutupan perlintasan liar tersebut sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta masyarakat. Karena memang KAI juga sudah merespon bahwa menutup perlintasan liar sebidang ini dengan pertimbangan keselamatan. Nanti pihak KAI, Ferdi dan juga pemirsa akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai nantinya masyarakat mau menerima. Karena memang keselamatan daerah segalanya ya, memutar sedikit lebih jauh lebih baik daripada keselamatan kita yang terancam. Tidak sekali dua kali kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang atau perlintasan ilegal seperti ini, lalu kemudian ini adalah demi keselamatan warga sekitar. Kita juga akan hadirkan ya informasi langsung untuk pemirsa langsung dari lokasi. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkannya dari lokasi. Selamat pagi Duhan, informasi dari Anda, apakah perlintasan liar ini masih terbuka? Ya, Ana, Ferdi dan juga pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi on location bersama saya Zinedine Duhan. Dan di belakang saya baru saja ini dibuka untuk perlintasan kereta api tidak resmi ini yang berada di Tebet, Jakarta Selatan. Tadi baru saja kereta melintas, lalu juga dibuka kembali ini palang yang memang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Seperti inilah situasinya di jam-jam padat atau peak hour, ini sekitar pukul jam 7 dari pagi hingga menjelang jam 8 ini biasanya memang sangat padat berada di sini karena warga sekitar lebih memilih untuk melalui perlintasan kereta api yang tidak resmi ini dibanding dengan harus memutar cukup jauh, karena juga memang ini memangkas waktu dan juga jarak yang sangat signifikan. Tidak lama, ini hanya selang beberapa menit mengingat juga jadwal KRL yang padat. Ini membuat perlintasan yang tidak resmi ini harus dibuka tutup dengan tempo waktu yang cukup cepat. Nah, seperti ini aja biasanya ada yang berjaga sekitar 1 atau 2 orang yang berjaga. Bergantian ini beberapa shift seperti itu dibuka sepanjang hari. Memang tidak 24 jam, pada pukul 1 dini hari pintu baik dari arah titik tempat saya mengabarkan maupun arah sebaliknya ini akan ditutup dan akan dibuka kembali nantinya pada pukul 5 pagi. Nah, kami akan ajak Anda untuk melihat ke dalam sebetulnya seperti apa situasinya. Nah, ini kira-kira seperti ini pemirsa, ketika sedang sepi memang dari segi jalan sendiri dibuat cukup rata sehingga motor yang melintas juga memilih perlintasan ini karena tidak terlalu banyak bumpy atau jalan yang bergelombang karena memang sudah dibuat dengan paving block lalu juga dibuat dengan beton. Kami akan mengajak Anda untuk bertanya kepada salah satu petugas yang berada di sini. Bapak, selamat pagi Pak. Ya, jangan saya. Dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Maaf. Bapak Nanang. Bapak Nanang, Pak Nanang, kalau boleh tahu Pak Nanang, ini perlintasan udah dari tahun berapa Pak Nanang? Udah lama sekali ini, dari saya masih kecil udah ada. Cuman waktu itu belum begini. Ini dulu warga swadaya? Ya, enggak, ini ada bantuan dari kereta juga. Oh, ada bantuan. Iya. Baik. Nah, ini kemarin katanya KAI mau menutup perlintasan ini secara permanen Pak. Dari warga sendiri responnya seperti apa Pak? Sebenarnya kan itu dirapatin ya jadinya. Karena istilahnya
jalur aktifnya di sini, jalur utamanya di sini. Jadi kalau ini ditutup, nggak ada buat orang jadi jalan putarnya itu nggak ada orang. Putarnya jauh Pak? Jauh. Jadi cuma sini yang bisa. Jadi kalau di sini tutup, semua macet di sana. Di daerah Kampung Melayu, Tebet, itu yang arah ke Casablanca macet bisa. Jadi inilah yang satu-satunya jalan yang paling cepat. Oke, baik. Kalau penutupan itu tadinya kan waktu perapatan, kemungkinan itu ditutup. Kalau itu ditutup, cuma ini doang. Tambah macet lagi di sini. Akhirnya dikasih juga itu. Jadi dia ada perjalanan ke sana juga, ke sini juga, pemecahan. Begitu dah kira-kira. Kalau perlintasan kereta api gini cuma ada di sini doang atau beberapa meter ke depan ada lagi Pak? Setiap ini sebenarnya ada. Setiap gang? Iya, cuman karena istilahnya emang keseringan jadi kejadian harus ditutup. Cuman kalau ini doang nggak bisa ditutup. Kalau cuma satu doang dibuka, macetnya panjang. Jadinya dikasih itu 2 buat pemecahan tadi biar jadi nggak macet. Oke, berarti sejauh ini masih dirapatin ya Pak ya antara warga sama KAI ya Pak ya? Sebenarnya sih udah berapa kali rapat. Terus nggak tahu deh kalau keputusannya selanjutnya nggak tahu kita juga. Solusinya nggak ada lah kalau udah rapat-rapat itu. Pak, ini kalau dibukanya 24 jam apa benar jam 1 ditutup? Jam 1 ditutup. Buka lagi jam? Pagi jam 4. Pagi jam 4. Nah. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak informasinya. Ya itu dia memang informasi dari warga sekitar yang juga menjaga palang pintu kereta yang dilakukan secara manual ini swadaya oleh masyarakat yang menyebutkan bahwa sejauh ini memang warga masih belum mengiyakan untuk ditutup secara permanen karena ini merupakan akses warga untuk menyeberang dari satu titik menuju ke titik lainnya dikarenakan juga memang jika harus menyeberang melalui perlintasan kereta api yang legal seperti itu ini harus memutar dengan jarak yang cukup panjang dan juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di dalam perumahan warga sehingga hingga saat ini proses sosialisasi antara KAI dan juga warga masih terus berlangsung. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Ana Ferdi. Ya, baik, terima kasih Cinedin Duhan. Kita menunggu apa kemudian langkah solutif bagi semua pihak ya, PT KAI, juga warga sekitar, termasuk masyarakat yang melintas di situ. Ini juga harus dipikirkan keselamatan mereka ya, jangan kemudian karena ada kepentingan tertentu justru membahayakan. Lebih baik keselamatan di atas segalanya. Ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 2 kabupaten di Riau. Ya, ini di Pelalawan dan juga Kampar, pemirsa petugas. Gubernur, semua jajaran, Pangdam, Kapolda, semua jajaran ke bawah. Dan semua unsur juga mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap oknum-oknum atau korporasi yang masih coba-coba atau masih nakal ya. Tapi langkah-langkah saya kira dengan yang tadi ya sudah saya beri petunjuk, semua hotspot sudah Anda lakukan aksi pencegahan. Bor segera kita kirim. Anda sudah benar bikin embung-embung di tempat hotspot, saya kira ya. Jangan dan kemudian ada tim reaksi cepat ya, penanggulangan bencana itu saya kira bagus sekali, dibantu dari pusat ya. Jadi tolong di sini ada di posko kalian bisa monitor titik api bisa ya, titik hotspot juga bisa. Bisa. Jadi begitu hotspot sudah ada koordinatnya, kalau tidak salah di sini sekitar 300 hotspot ya. 306. Siap. Segera ya Anda lakukan itu semua. Ya, kita sudah mendengar ya bagaimana ketegasan dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan harus tindak tegas. Bahkan ya. Polri pun sudah ada menerima 89 laporan dengan penetapan 72 tersangka. Ya, sejauh ini sudah 72 tersangka dan penyelidikan masih terus berlanjut. Nanti kita update informasinya, kita juga langsung komunikasikan dengan narasumber yang sudah berada di studio ya.
Ada Mas Hariko Satria, tenaga ahli utama Bakom RI yang sudah bergabung bersama kami di Studio Event. Selamat pagi. Dan juga via sambungan Zoom ada AKBP Teddy Ardian, Kasubdit Tipiter di Treskrimsus Polda Riau. Selamat pagi AKBP Teddy. Selamat pagi Mbak Ana, Mas Ferdi. Ya. Oke. Ya, di studio bersama kita ada tenaga ahli utama Bakom RI, Bang Hariko ya, Pak Teddy. Ya, Mas. Tapi nanti kita akan langsung mendalami hal ini, tapi sebelumnya kita juga mau lihat informasi terkini langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah ada rekan kami, Firda Jumardi, yang akan mengabarkan kondisinya untuk Anda. Selamat pagi, Firda. Bagaimana kondisi di sana? Ini tampaknya kalau kita lihat asap masih mengepung wilayah Anda. Seperti apa, Firda? Ya, benar sekali. Sejak pagi tadi saat saya kemudian hendak ke titik-titik yang memang terdampak dari karhutla di Kota Banjarbaru ini, setidaknya sekitar jarak 7,7 km dari Bandara Syamsuddin Nor, kabut asap ini kemudian mengganggu pengendara karena lumayan tebal pemirsa di jalan-jalan menuju Bandara Syamsuddin Nor. Dan saat ini saya mengabarkan langsung di Kecamatan Landasan Ulin, tepatnya di Jalan Sempati Ujung, di mana pemirsa bisa melihat kabut asap masih membumbung di daerah sekitaran sini pemirsa. Dan saat ini tim Satgas Darat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 5 dan BKSDA Kalimantan Selatan sedang bersiap-siap untuk melakukan pemadaman pada pagi hari ini. Bisa dilihat di layar kaca Anda, saat ini terlihat dua flexible tank yang memang disiagakan untuk menampung air dari mobil-mobil tangki yang kemudian akan memadamkan api di titik ini. Flexible tank ini pemirsa memiliki daya tampung 5.000 liter, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan, air 5.000 liter ini hanya mampu memadamkan titik-titik api dan asap ini pemirsa hanya sekitar 100 meter saja di lahan ini. Dan jika ingin memadamkan hingga ke lapisan-lapisan bawah dari tanah gambut ini, hanya sekitar 4 meter persegi yang bisa dipadamkan dengan air 5.000 liter ini. Hingga saat ini Satgas Darat masih mengupayakan untuk melakukan pemadaman di titik Kecamatan Landasan Ulin, tepatnya di Jalan Sempati Ujung ini. Dapat kami informasikan juga, sekitar 500 meter dari sini adalah area pemukiman warga, sehingga tim juga terus melakukan pemantauan. Ketika dekat dengan area pemukiman warga, tim Satgas Darurat kemudian akan dimaksimalkan untuk membantu pemadaman yang terjadi. Dan juru kamera saya pemirsa bisa memperlihatkan bagaimana saat ini tim Satgas Darat berupaya untuk memadamkan titik api. Dan jika kami pantau, memang jika di pagi hari ini hanya ada titik-titik asap begitu pemirsa, dan ketika siang hari dan angin berhembus, titik api dan kobaran api ini kemudian juga muncul. Hal itu kemudian akan ditaktisi dengan Satgas Udara, yaitu heli waterbombing yang akan berpatroli di langit Kota Banjarbaru untuk memantau titik api dari udara. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Banjarbaru, kembali ke Jakarta. Ya, baik, terima kasih Firda Jumardi dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita bergeser ke Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Didi Syahwani di sana. Selamat pagi, Didi. Didi, bagaimana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Sampit hari ini? Baik, Ferdi dan Ana, kemarin Kota Sampit itu dikepung sebanyak 18 titik, dan ini merupakan termasuk yang terbesar, yang mana dampak dari kebakaran lahan kemarin ruas jalan di Kota Sampit dari tadi malam nampak tersaput asap, sehingga menimbulkan polusi yang sangat luar biasa tebalnya. Dan juga dapat kami informasikan saat ini saya berada di kilometer 8 Jalan Cilikriwut, Jalan Trans Kalimantan, yang mana tadi malam terjadi kebakaran yang luar biasa di sini, yang panjangnya hampir mencapai 1 kilo. Dan bisa dilihat di belakang kami, saat ini pemadaman tadi malam telah dilakukan. Dan inilah
ini, yang mana asap tebal masih menyelimuti kawasan lahan yang terbakar, dan tadi malam juga pohon-pohon yang ada di samping jalan, pohon-pohon teduh juga tidak luput dari sasaran. Memang saat ini tidak ada asap yang terlihat begitu signifikan di ruas jalan, karena memang sekali angin ini kan yang cukup tebal. Dan tadi malam untuk melakukan pemadaman ini, Satgas Karhutla setidaknya menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran ditambah dengan mobil suplai air yang tidak pernah berhenti dari bantuan dari OPD yang dikerahkan memang untuk melakukan survei. Hal ini disebabkan karena di sini tidak ada ditemukan sama sekali sumber air yang untuk pemadaman. Sementara yang kita ketahui bahwa lahan gambut ini mempunyai struktur unik, yang mana walaupun di permukaan tidak nampak api, tapi di dalam tanah api akan terus menyala. Dan hari ini rencananya di tempat ini akan dilakukan pendinginan, yang mungkin akan dimulai nanti pukul 9. Ana, Ferdi. Baik. Didi Syahwani dari Sampit, Kalimantan Tengah. Selanjutnya sudah ada rekan kami Syamsul Rizal dari wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Syamsul Rizal, bagaimana dengan wilayah Anda? Tampaknya juga asap masih mengepul. Ya, saya katakan sekarang saya berada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sejauh ini di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi. Akibat kencangnya angin dan minimnya air untuk didapatkan, kebakaran terus terjadi. Akibatnya kabut asap sudah menyelimuti beberapa kabupaten kota termasuk kota Palembang. Aliran Sungai Musi jarak pandangnya terbatas. Bahkan anak sekolah di kota Palembang sendiri sejauh ini pengurangan jam belajar. Bahkan untuk ekskul di luar sekolah pun di stop untuk sementara. Dari kebakaran hutan dan lahan ini, Polda Sumatera Selatan sejauh ini sudah melakukan penyelidikan 17 terduga tersangka terlibat pembakaran pembukaan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini mayoritas didomisili dari kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Banyuasin. Ya, Ferdi, Ana. Baik, terima kasih Syamsul Rizal melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Didi Syahwani dan juga Firda Jumardi. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Itu dia tadi laporan langsung dari sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi asapnya. Masih berlangsung hari ini. Dan kita akan lanjutkan dialog kita. Sebelum saya ke Bang Hariko, saya ingin bertanya ke Pak Teddy dulu. Pak Teddy masih terhubung ya, Pak? Masih, Mas Ferdi. Ya, oke. Pak Teddy, saya ingin bertanya, bagaimana kemudian penyidikan ini berlangsung hari ini? Ada berapa kemudian tersangka atau terduga pelaku yang melakukan pembakaran khususnya di Provinsi Riau, Pak? Baik, selamat pagi Mas Ana, Mas Ferdi. Perlu kami sampaikan, saat ini Polda Riau sudah menangani 34 perkara dengan 37 tersangka. 17 diantaranya sudah kami limpahkan kepada JPU, 17 lagi masih dalam proses penyidikan. Gitu, Mas. Oke, masih ada pengembangan artinya? Pemeriksaan saksi-saksi sudah sejauh mana? Baik, Mbak. Tentunya seluruh pemeriksaan saksi dan alat bukti terus kita lakukan. Sebagai dasar nantinya penyidik membangun konstruksi perkara. Nah, kemudian seluruh fakta dan bukti tersebut tentu kita konstruksikan secara holistik, Mbak, komprehensif dan objektif. Memastikan bahwa penetapan tersangka itu didasarkan alat bukti yang cukup. Serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sehingga nantinya tersangka ini dapat kita mintai pertanggungjawaban pidana, Mbak.
Oke, sejauh ini tersangka atau terduga pelaku ini dari perorangan atau juga ada indikasi korporasi, Pak Teddy? 37 tersangka yang kita sudah amankan ini semuanya berasal dari perorangan. Oke, baik, artinya masih ada pendalaman. Saya mau ke Pak Sariko. Mas Sariko, saat ini kan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan tindakan tegas begitu ya untuk orang-orang yang berkaitan dengan pembakaran hutan, termasuk korporasi. Nah, bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa penindakan ini sampai ke akarnya, bukan hanya orang suruhannya saja, alias mungkin kambing hitam ya? Ya, Presiden Prabowo sudah membuktikan ya, setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar, itu 28 perusahaan dicabut izinnya karena melanggar pemanfaatan kawasan hutan. Artinya sudah terbukti pemerintah menindak tegas 28 perusahaan setelah bencana di Sumatera kemarin, yang banjir kemarin. Sama dengan hal yang terjadi hari ini, tentunya sesuai dengan harapan dari masyarakat, kita tidak hanya berhenti kepada pelaku di lapangan, tapi perlu diusut siapa aktor intelektualnya, siapa orang di balik ini. Makanya Presiden Prabowo memerintahkan seperti sama-sama kita lihat di YouTube-nya Sekretariat Presiden kemarin, Presiden meminta ada 3 orang pelanggar kejahatan lingkungan, kemudian pembakar hutan di tahun 2025, agar didatangkan ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dan Presiden meminta BIN juga ikut mengusut hal tersebut. Itulah mengapa terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, Presiden datang ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Barat, kemudian ke Riau, ke Sumatera Selatan, dan kita bersyukur memang belum sepenuhnya aman, tetapi ini sudah terkendali. Titik-titik api sudah mulai banyak yang mati. Di Riau misalnya, itu luas lahan di Riau itu pemerintahan provinsi bersama aparat setempat itu sukses mengurangi jumlah lahan yang terbakar dari 16.000 hektar sekarang menjadi tinggal 900 hektar. Dan di Kalimantan juga 12.000 lebih, 12.880 tepatnya, personil sudah diturunkan. Kemudian Presiden juga memerintahkan penambahan 17 pesawat waterbombing. Sebelumnya sudah ada 52 pesawat, 30 pesawat untuk di Kalimantan, kemudian 22 pesawat di Sumatera. Itu belum termasuk juga helikopter, kemudian pompa air dan lain sebagainya. Dan pemerintah juga Presiden Prabowo juga memerintahkan di setiap titik-titik itu yang panas itu dibangun sumur bor, sehingga kejadian seperti yang tadi itu tidak terulang kembali. Ketika ada titik api, kemudian kesulitan mencari sumber air, makanya dibangun sumur-sumur bor. Langkah mitigasi begitu ya? Ya, sekali lagi Presiden tidak membenci siapapun, Presiden tidak membenci korporasi atau siapapun, karena memang Presiden tidak pernah membenci siapapun. Yang kita sama-sama tidak sukai adalah perilaku yang merusak lingkungan ini, serakah nomik. Bahkan di Riau itu Presiden mengatakan, ini kok merusak lingkungan, ini kan sumber kehidupan dari masyarakat, ini kan sumber kehidupan dari perusahaan itu juga. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat dari berbagai rapat-rapat Presiden, termasuk yang di-upload di akun Sekretariat Presiden kemarin, itu terlihat jelas bahwa Presiden tidak ingin hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi pada aktor intelektual di balik ini. Dan kita sama-sama menyadari, karena ini perbaikan tata kelola, tentu akan seperti biasanya selalu ada serangan-serangan balik kepada Presiden, baik itu lewat akun-akun palsu yang menyerang, yang memfitnah. Tapi ini tidak ada masalah, karena sekali lagi tujuan dari Presiden itu adalah melindungi seluruh masyarakat, dan ini sudah dibuktikan ketika kejadian musibah di Aceh dan Sumatera dan Sumbar. 28 perusahaan itu ditutup. Bahkan kalau lebih lanjut lagi, 5,8 juta hektar lahan sawit itu juga sudah dikuasai kembali oleh pemerintah.
kemudian 13.634 tambang ilegal juga sudah dikuasai kembali oleh Berkaitan pemerintah. dengan kasus kebakaran ini, informasinya sudah ada 4-5 korporasi yang diduga terlibat. Tapi nanti ya, Sudah ada satu, kita dalami, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami kembali. Kita lanjutkan dialog kita pagi ini. Saya ke Bang Hariko lagi. Bang Hariko, kalau kita lihat hampir setiap tahun kebakaran hutan dan lahan ini terjadi begitu ya di sejumlah wilayah yang mungkin hampir sama begitu, di Kalimantan, di Riau. Apakah kemudian ini dikatakan masyarakat kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini seperti apa selama ini? Ya, pencegahan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya dengan mengumpulkan pihak-pihak yang mempunyai konsesi hutan, kemudian diminta untuk membuat prasyarat-prasyarat tertentu, panel misalnya segala macam. Namun demikian memang kita harus mengakui di lapangan memang masih terjadi pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh individu-individu. Nah, individu-individu ini yang perlu ditelusuri. Itulah mengapa Presiden dalam rapat di Pekanbaru kemarin itu bertanya apakah ada keterlibatan korporasi. Dan Presiden meminta dengan tegas kepada BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian kepolisian, kejaksaan untuk menyelidiki apakah orang-orang yang membakar di lapangan ini disuruh oleh korporasi. Nah, kalau memang terbukti disuruh oleh korporasi, maka izinnya harus dicabut. Ada kewenangan itu dari pemerintah ya untuk mencabut izin. Nah, tadi malam itu sudah ada satu perusahaan yang dibekukan izinnya. Apa Bang? Perusahaan apa? Inisialnya itu M lah. Nah, nanti dilihat dari rilis resminya Kementerian Kehutanan. Baru satu yang dibekukan? Ya. Tapi total ada berapa yang terindikasi? Yang diperiksa itu lebih kurang 6 perusahaan, kemudian ada satu perusahaan yang dibekukan. Jadi Presiden sangat mengapresiasi kinerja dari seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, termasuk dari berbagai kementerian. Dan proses-proses ini memang mari sama-sama kita awasi. Dan kalau memang pemerintah ada kekurangan, kami sangat senang apabila dikritik dan diberikan saran. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, apabila memang menemukan titik api atau ada orang yang membakar, kemarin itu Mas Ferdi itu ada anak-anak kecil yang jadi pahlawan Mbak Ana, karena dia memergoki orang yang membakar lahan. Jadi masyarakat jangan sedikit pun ada keraguan untuk melaporkan ke call center di 0813 135.000. Sekali kami ulangi 0813 135.000. Kemudian nomor teleponnya di 021 570 4618. Dan masyarakat juga bisa mengawasi kinerja pemerintah terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi websitenya itu sipongi gakum kehutanan.go.id. Jadi itu semua saluran yang bisa saluran-saluran diakses oleh masyarakat. Namun ada juga saluran-saluran yang mudah diakses, misalnya kayak 1110 itu kepolisian, atau 112 itu layanan darurat umum, 115 itu Basarnas, kemudian 117 itu BNPB, kemudian 119 itu ambulan. Itu semuanya terbuka begitu ya. Sangat Jadi terbuka. siapapun masyarakat bisa melaporkan apapun bentuk kejahatan ataupun juga aksi semuanya terbuka. Bahkan kita sama-sama melihat rapat evaluasi kemarin antara Presiden dengan Kapolda juga semuanya sangat terbuka. Saya mau ke AKBP Teddy Ardian. Pak Teddy masih bersama kami? Masih, Mbak. Pak Teddy, kami mau tahu modus yang rata-rata dilakukan oleh para pelaku yang saat ini sudah diamankan dan juga ada puluhan tersangka begitu yang sudah diamankan oleh Polri dari beberapa wilayah begitu, seperti apa modusnya? Pembakarannya seperti apa? Jadi begini Mbak, dari 37 tersangka yang kita amankan ini, sebahagian besar itu modusnya adalah membuka lahan dengan cara membakar secara sengaja. Yang kemudian ada juga karena kelalaiannya, jadi membakar sampah-sampah atau membersihkan lahan-lahan perkebunannya, sehingga karena tidak diawasi, tidak dijaga, kemudian apinya menjalar dan akhirnya meluas seperti itu, Mbak.
Jadi kita pastikan bahwa 37 tersangka ini semuanya tuh perkaranya tuh dibakar, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, Pak Teddy, dalam penyidikan bagaimana kemudian polisi bisa memastikan bahwa pembakaran ini memang dilakukan untuk kepentingan membuka lahan pribadi atau kepentingan membuka lahan untuk korporasi? Dari 34 kasus ini yang kami tangani Polda Riau, 33 itu berada di lahan milik pribadi, Mas. Satu perkara itu berada di konsesi perusahaan, namun di konsesi tersebut dirambah oleh masyarakat, yang kemudian hasil rambahan itu kemudian dijadikan kebun sawit. Nah, fakta penyidikan yang kita temukan, Mas, adalah lahan konsesi tersebut bukan ditanami oleh perusahaan karena itulah merupakan lahan konservasi yang merupakan kawasan lindung gambut. Di mana di kawasan lindung gambut ini sebagaimana AMDAL milik perusahaan tidak boleh dilakukan penanaman sawit. Dan itu tidak dilakukan penanaman sawit. Nah, namun masyarakat kemudian merambah menjual belikan lahan milik perusahaan ini kemudian untuk ditanami kelapa sawit. Seperti itu, Mas. Fakta ditemukan ketika kita melakukan penyidikan bersama ahli di lapangan, kita temukan bahwa ada bibit-bibit baru, ada sekitar 125 bibit baru yang rencananya akan ditanam oleh tersangka ini, Mas. Oke, Pak Teddy, saya tadi mengutip dari Bang Hariko mengatakan bahwa pemerintah tegas kalaupun ada korporasi yang ikut terlibat, sudah disebutkan tadi ada sekitar 6 korporasi yang terlibat dari pembakaran hutan dan lahan ini. Bagaimana memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih antara pribadi dan juga korporasi? Tentunya, Mas, dalam penyidikan tindak pidana ini kita berangkat dari fakta penyidikan yang kita temukan. Tidak menutup kemungkinan jika kita temukan kelalaian ataupun kesengajaan dari pihak korporasi, itu pasti tegas akan kita laksanakan untuk penegakan hukumnya. Apalagi ini kemarin Presiden sudah sampaikan tidak tegas terkait dengan pelaku pembakaran hutan lahan, baik perorangan maupun korporasi. Oke, Mas Hariko, saya mau tahu, ini kan tadi dikatakan bahwa dugaan pembukaan lahan karena mungkin tidak ada biaya atau seperti apa, pembukaan lahan seperti ini yang dianggap lebih murah ya dengan membakar daripada pembukaan lahan dengan cara-cara yang lebih hijau begitu ya. Ini pemerintah melihatnya seperti apa? Ya, kami setuju sepenuhnya dengan Ibu dan Bapak dari Polri tadi. Nanti akan dilakukan penyelidikan. Nanti fakta-fakta itu yang akan menjadi dasar tindakan-tindakan. Kalau dari kementerian memang sudah melarang itu untuk pembakaran lahan itu. Imbauan terus dilakukan, pelang-pelang dipasang, edukasi juga dilakukan. Namun memang kita harus menguatkan dari sisi penegakan hukumnya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin, dan kalau kita lihat tayangan di TV One tadi, ada yang terdampak, ada yang tidak masuk sekolah, bahkan orang bisa kena ISPA. Jadi ini sudah disebut dengan kejahatan lingkungan. Memang harus tegas, dan pemerintah sudah membuktikan itu dengan pernah menutup 28 izin perusahaan. Oleh karena itu, sekali lagi mari sama-sama kita awasi. Kita sangat mengapresiasi, pemerintah sangat mengapresiasi, Presiden juga memuji kinerja dari Polri, Bareskrim dalam hal ini yang sudah menetapkan 72 orang tersangka. Nah, 72 orang tersangka ini adalah modal yang sangat besar untuk betul-betul mendalami apa motifnya, siapa yang menyuruh. Dan sekali lagi Presiden mengajak, sudah bicara dari hati ke hati, menyampaikan bahwa ini untuk kepentingan anak-anak kita juga, untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi hutan kita, untuk melindungi hewan-hewan endemik dan segala macam. Jadi sekali lagi, penanganan terkait kebakaran lahan, hutan dan lahan ini membutuhkan pengawasan kita semua, membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat, dan jangan ragu-ragu menghubungi call center yang sudah kami sampaikan tadi. Apabila tidak ada respon di situ, protes, kritik, nggak ada masalah. Oke, Bang Hariko, kalau kemudian benar-benar ada korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran hutan dan lahan, apakah kemudian pemerintah bisa memastikan penegakan hukumnya tidak hanya sampai ke denda atau pembekuan izin, atau benar-benar sampai ke pencabutan izin atau sanksi pidana?
Ya, nanti kita sepenuhnya itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Namun kalau melihat dari proses yang sudah terjadi selama ini, misalnya terkait dengan denda hampir 10 triliun kemarin, yang waktu Presiden ke Kejaksaan, Presiden kan mengatakan waktu itu ini uang 10 triliun lebih ini bisa kita untuk memperbaiki puskesmas nih. Sudah banyak bukti-bukti tindakan yang sudah dilakukan. Artinya ketika Presiden mengatakan kita cabut izinnya, kita berikan sanksi, itu sudah terbukti. Dan banyak perusahaan yang sudah dicabut izinnya, dan banyak orang-orang yang selama ini dianggap kebal hukum juga pada akhirnya diproses. Ya, jadi kita ini sudah 81 tahun merdeka, yang kita tangani ini juga masalah-masalah yang sudah puluhan tahun. Jadi kalau kita tidak segera memberantas ini ya kita susah. Nah, Presiden sudah menegaskan ini syaratnya menjadi negara maju. Saya mau ke Pak Teddy singkat saja. Pak Teddy, mungkin himbauan untuk masyarakat dan saat ini proses penyidikan adakah kendala yang dialami? Ya, termasuk juga apakah polisi berani mengejar aktor intelektual begitu ya, bukan sekedar pelaksana di lapangan saja, Pak Teddy. Baik, Mbak Ana dan Mas Ferdi, perlu saya sampaikan, saat ini kami terus memaksimalkan upaya penegakan hukum terkait dengan seluruh kebakaran hutan lahan yang terjadi. Namun perlu kami sampaikan, Bapak Kapolda Riau memiliki program Green Policing, di mana penegakan hukum yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar penegakan hukum, tetapi juga sebelumnya, Mas, kami sudah melakukan preventif ataupun pencegahan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat universitas atau ke kampus-kampus kita masukkan untuk mensosialisasikan ini. Kemudian setelah penegakan hukum ini kita juga melakukan restoratif, melakukan penanaman kembali terhadap lahan-lahan yang rusak. Selanjutnya kami memastikan seluruh perkara karhutlah ini akan kami lakukan secara transparan dan profesional dengan tadi memperhatikan fakta-fakta penyidikan yang ada. Jadi kasus-kasus ini terus kita dalami, tidak menutup kemungkinan apabila ada keterlibatan pihak-pihak lain atau korporasi, tentunya kami tidak segan-segan melakukan penindakan hukum, Mas. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat dengan situasi saat ini, kemarau yang panjang, tentunya kita berharap seluruh masyarakat tidak melakukan pembakaran ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa memicu kebakaran. Karena kami pastikan bersama para ahli, kebakaran ini murni selalu dilakukan secara sengaja, selalu dibakar. Tidak ada faktor alam, itu mungkin terjadi hanya karena Gunung Merapi seperti tersebut, Mas. Jadi dari 37 ini kami pastikan semua itu dibakar. Seperti itu, Mas Ferdi, Mbak Ana. Ya, oke. Terakhir saya ke Bang Hariko. Presiden sudah tegas mengatakan, tapi masyarakat tidak hanya ingin melihat siapa yang dipenjara, korporasi yang kemudian mendapatkan sanksi dan pencabutan izin, bahkan denda, tapi ingin memastikan pernyataan tegas itu benar-benar terbukti, tidak ada kemudian keraguan dari pemerintah untuk tidak tebang pilih. Betul, ya? Tidak ada keraguan dari pemerintah untuk menegakkan kebijakan-kebijakan dan pengawasan itu secara tegas kepada pihak-pihak tersebut. Ya, Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa dua kata, kepada polisi, kepada tentara, kepada jaksa, bela rakyat, bukan bela Prabowo. Setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada Prabowo. Jadi sekali lagi, ketika aparat penegak hukum seperti yang kita lihat saat ini sudah bekerja dengan baik, sudah menegakkan hukum, itu adalah kesetiaan kepada bangsa dan negara. Jadi tidak ada istilahnya polisi Prabowo, tentara Prabowo, jaksa Prabowo, tapi semuanya polisi rakyat, tentara rakyat, jaksa rakyat. Jadi ketika aparat penegak hukum seperti saat ini bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian kalau ada perusahaan yang terbukti terlibat diberikan sanksi yang tegas, maka itu sesungguhnya membela kepentingan nasional Indonesia. Itu terus yang disampaikan oleh Presiden, dan Presiden sangat meyakini bahwa ibu dan bapak kita, para aparat penegak hukum bisa menjadi pahlawan rakyat. Oke. Terima kasih ya, Mas Hariko. Terima kasih itu yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pak Deddy sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kita tunggu langkah mitigasi tadi sudah disebutkan juga seperti apa. Kita harapkan tidak ada lagi kejadian seperti ini tahun-tahun berikutnya. Dan kita jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di kawasan Ciguriang di Kelurahan Bolonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Korban diduga telah meninggal lebih dari 5 hari sebelum akhirnya ditemukan pihak keluarga. Kasus terungkap setelah istri korban yang berada di Semarang berulang kali menelpon namun tidak mendapat jawaban. Curiga dengan kondisi tersebut, keluarga datang ke rumah korban dan meminta bantuan warga untuk membuka akses kamar. Setelah pintu terbuka, keluarga menemukan korban sudah tidak bernyawa. Polisi menyebut korban meninggal karena sakit. Petugas menemukan sejumlah obat dalam kamar yang diduga berkaitan dengan kondisi kesehatan korban. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit dan saat ini polisi masih menyelidiki untuk memastikan penyebab dari kematian korban. Kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Jasad remaja 15 tahun ditemukan dalam kondisi tengkurap di saluran irigasi menggegerkan warga di Takalar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tidak bernyawa setelah 4 hari dinyatakan hilang. Warga Kelurahan Paleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad MN, remaja pria berusia 15 tahun di saluran irigasi di pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi. Tim Inafis dan unit Reskrim Polres Takalar yang tiba memasang garis polisi dan menggelar olah TKP. Dari hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban MN ditemukan tidak bernyawa setelah 4 hari menghilang. Keluarga korban pun telah melaporkan ke aparat kepolisian dan mencari korban sejak Jumat sore. Guna penyelidikan, jasad remaja 15 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Takalar untuk divisum. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna menyelidiki penyebab tewasnya korban. Viral seorang wanita dalam kondisi mabuk ini menabrak sejumlah mobil dan juga pengendara sepeda motor hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Beginilah pemirsa situasi sesaat setelah ENR, wanita 32 tahun menabrak sejumlah mobil dan motor di sekitar Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. ENR sempat beradu mulut dengan sejumlah pengendara motor di lokasi sebelum akhirnya melarikan diri. Pengemudi mobil terlihat marah dan nekat menantang warga. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengemudi mobil ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Tersangka ENR mengaku saat kejadian dalam kondisi mabuk berat setelah menghadiri undangan pesta di tempat hiburan malam. Tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemirsa, kami ajak Anda langsung mendalami informasi ini bersama dengan AKBP Gali Bayu Raditya, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya. Selamat pagi, Pak Gali. Selamat pagi, Mbak. Pak, kami ingin tahu kronologi kejadian dari awal hingga akhirnya pelaku ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Jadi kronologinya itu di hari Minggu tanggal 23 Agustus sekitar jam 6 pagi. Saat yang bersangkutan akan pulang ke rumah dari tempat hiburan malam, kemudian di taman di Kelurahan Sama Asari Surabaya yang telah menabrak sebuah kampus. Kemudian menabrak sebuah kaki karena yang bersangkutan takut dikejar massa, akhirnya yang bersangkutan terus berjalan sampai di jalan Gubernur Suryo dan kemudian menabrak kembali sebuah mobil yang di mana di itu supirnya kena tabrak dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Gitu, Mbak. Ya, Pak Gali, apakah sejak awal ini pelaku atau pengendara ini mengaku memang dalam kondisi mabuk atau setelah diamankan baru mengaku kalau dia mabuk lalu menabrak sejumlah kendaraan? Jadi setelah kejadian, kita langsung untuk unit laka Polrestabes Surabaya dan tim yang lain turun ke TKP dan langsung mengamankan tersangka dan korban. Kemudian itu langsung kami cek untuk kadar alkoholnya, Mas. Dan ternyata memang yang bersangkutan itu kadar alkoholnya terbukti berlebih atau mabuk dan sudah kami cek urin juga untuk urin itu negatif dari narkoba.
Oke. Untuk pelaku ini Pak, apakah tadi kan dikatakan bahwa akan bertanggung jawab kepada keluarga korban, apakah kemudian proses perkara ini akan terus dilanjutkan ke ranah pidana atau seperti apa? Yang pastikan untuk proses perkara ini terus berlanjut, akan sesuai dengan ketentuan dan prosedur, di mana nanti kalau misalnya si tersangka ini mau bertanggung jawab ke keluarga korban, silahkan saja, tapi kami tetap akan bekerja secara prosedur, di mana untuk hak-hak korban juga sudah kami penuhi, kemudian untuk yang tersangka tentu akan tetap kami proses secara pidana, demikian. Ya, kita juga melihat dari visual ini si tersangka terlibat adu mulut juga ya, cekcok dengan warga sekitar. Apakah kemudian ada indikasi juga pengancaman atau seperti apa, Pak Gali? Kalau dari hasil pemeriksaan awal kami, Mas, ini ya yang bersangkutan mengaku menantang itu karena memang dalam kondisi mabuk berat, dan di mana dia memang tidak sadar bahwa dia juga nantang-nantang warga, begitu kira-kira. Oke, saat ini Pak untuk korban kami ingin konfirmasi berjumlah berapa orang, informasinya 1 orang tewas, seperti apa Pak? Ya, dan berapa kendaraan Pak yang terlibat kecelakaan ini? Untuk kendaraan terlibat itu ada 3, yang mana 1 kendaraan itu yang digunakan oleh tersangka, kemudian 1 lagi itu sebuah taksi listrik, dan 1 lagi sebuah mobil L300 pickup. Kemudian kalau untuk korban itu korban meninggal dunia 1 Mbak. Kalau untuk yang supir taksi listrik ya hanya rugi material saja. Oke, Pak Gali, tersangka ini mengaku bahwa baru saja menghadiri sebuah pesta, begitu ya. Apakah kemudian polisi juga akan menelusuri ada keterlibatan pihak lain dari kasus ini, Pak? Tentu Mas, ini akan terus bergulir, di mana kami sudah memeriksa juga beberapa saksi yang mengetahui kejadian perkara ini, dan akan terus kami periksa pihak-pihak yang mengetahui perkara ini dari awal, termasuk nanti rekan-rekan yang bersangkutan yang ikut berpesta di tempat hiburan malam. Sementara ini yang saksi sudah kami periksa sekitar 4 orang, dan itu akan terus bertambah. Oke, tadi sudah Anda katakan bahwa terindikasi meminum alkohol begitu ya pelaku ini, namun tidak ada indikasi narkoba dari tes urin yang sudah dijalankan, betul ya Pak ya? Oke, Pak Gali, ancaman hukuman untuk pelaku? Ancaman hukuman untuk pelaku di sini kami rencananya akan menggunakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 22 tahun 2009, di mana itu ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Oke. Pak Gali, saya ingin memastikan apakah selain mabuk si pelaku ini juga mengkonsumsi narkoba dari tes urin yang dilakukan? Jadi setelah kejadian, Mas, kami langsung bekerjasama dengan Sat Narkoba Polrestabes Surabaya untuk melaksanakan asesmen dan pengecekan terhadap yang bersangkutan. Untuk sementara hasilnya itu negatif dari narkoba, hanya pengaruh alkohol saja. Baik, terima kasih AKBP Gali sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kami ajak Anda jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi seorang anak perempuan yang digigit seekor anjing milik warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat sesaat lagi. Ya, seorang anak perempuan berusia 8 tahun digigit seekor anjing milik warga yang berada di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita lihat bagaimana di rekaman kamera pengawas ini terlihat detik-detik anjing jenis pitbull ini menyerang secara tiba-tiba pada Minggu sore kemarin. Sejumlah warga yang melihat kejadian langsung berusaha menolong korban dengan melemparkan sejumlah barang hingga gigitan anjing ini bisa lepas. Ini bahaya sekali ya. Usai peristiwa ini, pemilik anjing menyatakan akan bertanggung jawab atas pengobatan korban, sementara korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Aduh, ini kurang sekali pengawasan terhadap anjing yang... Ya, katanya pemilik anjing juga merupakan keluarga ya, Ferdi.
Ini anjingnya cukup aktif begitu ya, sehingga Pitbull, kemudian anjing besar yang kalau misalnya kalau kita bandingkan di negara lain ini harus sudah menggunakan apa ya, yang moncongnya itu ditutup, ya, betul. penutup moncong itu loh. Supaya tidak bisa gigit orang sembarangan ya. Pasien rabies terakhir di usia pasien rabies sudah aman berarti wakilnya bisa aja sampai bisa. Ya, informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara mengalami overrun di runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Ya, rekaman video warga ini memperlihatkan pesawat tempur Sukhoi TNI AU berhenti di ujung runway dengan bagian depan pesawat terlihat menukik. Insiden terjadi pada Senin pagi di runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin. Pesawat diduga gagal berhenti sempurna hingga melewati ujung landasan pacu. Lokasi insiden berada di dekat Jalan Poros Maros, Makassar. Sejumlah warga dan pengendara berhenti untuk melihat kondisi pesawat sehingga arus lalu lintas di sekitar lokasi ini sempat padat. Personel TNI AU dan polisi kemudian mengamankan lokasi dan kemudian juga mengatur lalu lintas. Petugas juga memasang spanduk di pagar sekitar runway untuk membatasi pandangan pengendara ke arah lokasi, dan pihak bandara memastikan aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin ini kembali berjalan dengan normal. Ya, ada lagi kejadian yang tidak mengenakan ya, nih kita lihat bagaimana kemudian kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah bus pariwisata di ruas jalan tol Tangerang Merak arah Anyer pada Minggu pagi 23 Agustus 2026, dan kecelakaan ini terjadi saat iring-iringan bus ini melintas di depan para pemburu klakson telolet. Dalam rekaman terlihat sejumlah pecinta bus sedang berada di bahu jalan menunggu bus melintas untuk mendengarkan klakson telolet. Tak lama kemudian, salah satu bus menabrak bagian belakang bus di depannya hingga memicu tabrakan beruntun. Dugaan sementara, pemirsa, insiden terjadi setelah bus paling depan melakukan pengereman mendadak. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti maupun informasi korban dalam kecelakaan tersebut. Ini juga diimbau ya untuk masyarakat tidak mengganggu jalannya bus begitu ya, dan supir bus juga fokus ya. Karena berdampak panjang sekali, merugikan banyak hal, banyak orang, banyak korban. Ini sesuatu tren yang tidak perlu ditiru ya. Telolet seperti ini sangat berbahaya bagi pengendara, bagi bus, dan bagi warga sekitar. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini satu unit kapal ikan Pukateri terbakar di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pukatnya digandeng orang tuh, tengok ya, oke. Habis, Pukateri habis. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan Deli Serdang diturunkan ke lokasi. Api ini sulit dipadamkan lantaran adanya bahan bakar yang baru diisi untuk keberangkatan kapal selanjutnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menyemprotkan air selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir miliaran rupiah. Ya, seorang penjual nasi uduk di wilayah Jakarta Utara diduga mengalami perlakuan yang tidak pantas saat melayani pembeli. Momen yang terekam melalui CCTV ini langsung menuai kecaman warganet. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang pria berkaos dan bertopi hitam mendatangi warung penjual nasi uduk. Saat penjual tengah melayani, pria tersebut diduga berulang kali menyentuh bagian belakang tubuh sang penjual. Merasa tidak nyaman, penjual langsung menegur dan memarahi pria tersebut. Aksi tersebut langsung menuai kecaman. Warganet menilai pekerja termasuk pedagang berhak mendapatkan rasa aman saat bekerja. Aduh, ini terlihat sekali ya. Nggak bisa jaga tangan. Memang perlu kamera pengawas ya, walaupun
kemudian di warung. Terlihat kali ini bisa masuk ranah pidana loh ini. Sebuah pelecehan yang dilakukan oleh si pembeli ini terhadap penjual. Ya, tampaknya sudah di akhir acara ya, Ferdi. Ya, kita sudah menemani selesai. pemirsa selama 120 menit, 2 jam begitu ya. Sudah dengan informasi yang tentunya wajib untuk Anda simak di program-program TV One selanjutnya. Saya Anatia Lita. Dan saya Ferry Ilyas pamit. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh